Pemirsa, gaya hidup di fase tatanan kehidupan era baru atau new normal tidak boleh lepas dari masker, face shield maupun hand sanitizer. Ketiga benda tersebut sudah menjadi suatu keharusan bagi masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Tingginya permintaan terhadap masker maupun face shield membuka peluang bisnis di masyarakat. Menindaklanjuti peluang tersebut, pelatihan membuat face shield pun dilakukan bagi kader PKK. Pelatihan kali ini mengambil tema pengelolaan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan menuju Bali era baru. PLT Kadisparda Badung Cokraka Darmawan mengungkapkan, protokol kesehatan harus diterapkan di dunia pariwisata di Bali saat pandemi COVID-19 ini sebagai ajang promosi pariwisata di dunia internasional. Bahkan semua sektor harus menerapkan protokol kesehatan. Dengan pelatihan ini diharapkan potensi destinasi wisata bisa kembali menggeliat sehingga menghidupkan perekonomian daerah. Kita laksanakan saat ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di industri pariwisata. Saat ini temanya adalah tata kelola destinasi pariwisata. Tentunya yang kita libatkan di sini adalah para pegawai dan Peluang tingginya permintaan masker dan face shield disikapi tim penggerak PKK Kabupaten Gianyar. Bekerja sama dengan Indonesia Power Bali Power Generation Unit, tim penggerak PKK Kabupaten Gianyar menggelar pelatihan pembuatan masker dan face shield bagi 50 orang pengurus TP PKK Kabupaten, Ketua TP PKK Kecamatan, Kader Pokja 2, Kader UP2K, TP PKK Desa Kelurahan Binaan tahun 2021 di Kabupaten Gianyar. Bertempat di Rumah Kreatif Museum Subak, pelatihan dibuka oleh Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar Nyonya Surya Adnyani Mahayastra yang didampingi GM Indonesia Power Bali Power Generation Unit, Flavianus Erwin Putranto, Kades DPMD Gianyar Dewo Ngakan Ngurah Adi, Kades Sosial Gianyar Anak Agung Putri Ari, dan Wakil Ketua 1 TP PKK Kabupaten Gianyar Nyonya Diana Dewi Agung Mayun. GM Indonesia Power Flavianus Erwin Putranto mengaku gembira karena diberikan kesempatan untuk turut berkontribusi membantu warga Gianyar dalam meningkatkan keterampilan kecakapan hidup atau life skill, khususnya di kalangan ibu-ibu PKK. Terlebih di masa tatanan kehidupan era baru atau new normal ini, kebutuhan akan face shield cukup besar. Keterampilan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penghasilan masyarakat. Kami Indonesia Power bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Ya. Jadi dapat kita ketahui bahwa 30% listrik yang kita nikmati di Pulau Bali ini berasal dari pembangkit kami yang ada di Pesanggaran. Kemudian ada juga yang di Gilimanuk dan juga di Pemaron di Buleleng. Kemudian sisanya adalah pihak swasta di PLTU Celukan Bawang 30% juga, dan 30%-nya lagi adalah dari kabel laut. Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar Nyonya Surya Adnyani Mahayastra juga mengucapkan terima kasih pada Indonesia Power Bali karena telah banyak membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gianyar. Sebelum pelatihan ini, Indonesia Power Bali juga telah berkontribusi pada 2 kelompok binaan, yaitu Ekowisata Lembu Putih dan Ekowisata Tukik Sabah Asri. Nyonya Surya Adnyani Mahayastra menyadari tidak dipungkiri perekonomian masyarakat terpuruk drastis akibat pandemi. Melalui pelatihan-pelatihan seperti ini, TP PKK Kabupaten Gianyar ingin memberikan motivasi bagi para kader PKK agar tidak hanya dia menunggu pandemi usai, namun juga mampu melakukan kreativitas yang bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun keluarga. Oleh Indonesia Power atas kerjasama tim penggerak PKK Kabupaten Gianyar dan juga K3S Kabupaten Gianyar ini bisa bermanfaat karena sekaligus sebagai laporan juga kepada Bapak Erwin, kami di Kabupaten Gianyar sudah hampir ratusan kursi roda yang telah kita serahkan dan ternyata list kami hampir 30-an masih Bapak. Nah sehingga bantuan ini betul-betul lah dibutuhkan.
Kedepannya, istri Bupati Gianyar Made Mahayastra berharap pelatihan ini dapat ditindaklanjuti, baik secara perorangan maupun kelompok sehingga memberikan manfaat yang lebih. Pihaknya juga mendorong kegiatan pelatihan yang lain dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan menggunakan alokasi dana APBD, dana desa maupun CSR yang melibatkan seluruh kader PKK se-Kabupaten Gianyar. Selain pelatihan, dalam kesempatan itu Nyonya Surya Adnyani Mahayastra selaku Ketua K3S Kabupaten Gianyar menyerahkan 5 unit kursi roda kepada para lansia yang terkena stroke dan sakit menahun. Bantuan kursi roda juga merupakan CSR dari Indonesia Power Bali Power Generation Unit sebanyak 10 unit. Diskominfo Kabupaten Gianyar melaporkan.